Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah sampai bab 17 yaitu bab penutup. Tidak akan banyak yang saya sampaikan pada bab penutup ini. Mungkin hanya satu kata yang perlu kalian ingat dan satu kata paling penting dalam trading forex yaitu adalah konsistensi. Dalam hal ini adalah konsisten profit ya. Saya menjabarkan bagaimana cara mencapai konsistensi ini menjadi 3 kegiatan pokok ya. Yang pertama adalah kemauan untuk terus belajar. Jadi tidak selalu haus dalam menuntut ilmu, baik itu membaca buku, menonton video maupun membaca artikel. Ketika kita sudah menganggap ilmu kita cukup, nah disitulah kesalahan kita. Kita tidak akan pernah berkembang karena ilmu dalam trading itu selalu bergerak dan selalu dinamis. Lalu yang kedua adalah kemauan berpikir terbuka. Berpikir dari perspektif orang lain, jangan menganggap bahwa teknik trading kalian atau analisa kalian itu adalah yang paling baik. Selalu berpikir terbuka bahwa suatu saat mungkin sesuatu yang buruk bisa saja terjadi, atau mungkin teknik kita tidak akan berfungsi lagi. Maka dari itu implementasi nyata dari berpikir terbuka adalah selalu melakukan riset, yaitu dengan melakukan trading di demo akun lalu mencatatnya dalam jurnal trading. Nah, yang ketiga adalah rajin mencatat. Rajin mencatat ini meliputi mencatat jurnal trading dan juga mencatat ilmu-ilmu yang kita pelajari, baik itu dalam mengikuti kursus atau menonton video atau membaca buku. Kita mencatatnya dalam buku khusus yang kita memang dedikasikan untuk mencatat teori-teori trading gitu ya. Oke, sebelum saya mengakhiri rangkaian video kursus dasar forex gratis ini, saya akan menjelaskan satu bias kognitif yang cukup populer dan wajib kalian ketahui. Ini disebut dengan Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger ini adalah duo psikolog ya yang meneliti tentang efek Dunning-Kruger ini. Jadi apa yang dimaksud dengan Dunning-Kruger effect? Nah, ini merupakan bias kognitif di mana orang-orang yang tidak kompeten pada sesuatu bidang tidak dapat mengenali ketidakmampuannya sendiri. Nah, ini sering terjadi pada kita berpikir general ya, bukan hanya trading, pada orang-orang yang baru mempelajari sesuatu tetapi menganggap dirinya lebih tahu daripada orang yang expert atau orang yang ahli. Nah, ini disebut dengan bias kognitif Dunning-Kruger effect. Nah, ciri-ciri dari bias kognitif ini adalah manusia cenderung melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Jadi ketika kita bertanya kepada seseorang tentang kemampuannya, manusia itu cenderung akan menaikkan level kemampuannya daripada level sesungguhnya. Nah, itu disebut Dunning-Kruger effect tadi. Lalu ciri-ciri yang lain adalah menganggap kemampuannya di atas rata-rata. Nah, kita coba lihat pada gambar ini ya, di sebuah jalan raya pada lalu lintas umum. Orang atau manusia cenderung menganggap skill mengemudi mereka berada di atas rata-rata manusia normal. Ketika kita bertanya pada satu persatu orang yang berada di dalam mobil ini dan kita bertanya, kira-kira apakah skill mengemudi kalian ini hanya rata-rata atau di atas rata-rata, maka kebanyakan orang atau mayoritas orang akan berkata bahwa skill mengemudi mereka berada di atas rata-rata. Nah, padahal tidak mungkin semua orang berada di atas rata-rata. Yang namanya rata-rata ya pasti paling banyak. Tetapi justru orang yang menganggap skillnya di atas rata-rata itu menjadi mayoritas. Nah, itu artinya ada perbedaan antara realitas dan ekspektasi di sini. Nah, itulah yang disebut dengan Dunning-Kruger effect. Nah, begitu juga dengan dunia trading ya. Tentu kita sering melihat atau mendengar orang-orang yang baru belajar trading gitu ya, menganggap dirinya jauh lebih expert, jauh lebih tahu daripada orang yang sudah memang benar-benar seorang profesional ya. Saya tidak menganggap orang yang sudah lama trading sebagai orang ahli, tidak. Banyak kok orang yang udah puluhan tahun trading tapi nggak profit konsisten juga banyak. Tapi seorang yang benar-benar profesional trader
yang bekerja pada institusi investasi tertentu, ya pasti mereka benar-benar bisa diandalkan kan gitu. Nah, kalau kita lihat pada grafiknya, antara confidence dan expertise atau rasa percaya diri dan keahlian ini membentuk grafik seperti ini. Ketika keahlian kita baru seiprit ya di sini, maka rasa confidence kita benar-benar tinggi di sini. Semakin kita ahli, semakin kita pengalaman, sampai kita mencapai level tertinggi, level expert ya. Maka di sini rasa confident kita bisa dibilang sama dengan tingkat confident seorang pemula. Nah, disinilah kenapa banyak ya pemula-pemula trader gitu di grup-grup ya, di komunitas gitu ya, sering keluar-keluar apalah gitulah. Bahkan justru yang expert ini malah sembunyi karena mereka tahu bahwa banyak ya kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang yang baru belajar ini. Nah, kita lihat grafik selanjutnya. Hampir sama, tapi grafik di sini justru menunjukkan bahwa seorang expert ini memiliki rasa percaya diri di bawah ini yang unik ya, di bawah orang yang baru belajar. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi orang yang baru belajar justru rasa percaya dirinya 100%. Mereka menganggap tahu segalanya. Mereka menganggap adalah ahli dari segala ahli ya. Lalu sampai akhirnya mereka belajar sampai dalam tahap experience atau berpengalaman. Nah, orang yang sudah berpengalaman memiliki rasa percaya diri yang paling rendah di sini ya. Itu kalau kita ibaratkan seperti pekerja pabrik gitu ya. Seorang teknisi gitu yang sudah lama sekali bekerja gitu, mereka sudah pengalaman, justru rasa percaya diri mereka yang paling rendah jika dibandingkan seorang yang baru belajar. Tapi ketika sudah mencapai tahap expert ini artinya kita bisa mengajarkan ilmu kita pada orang lain. Disinilah rasa confident kita mulai naik, tetapi senaik-naiknya tidak lebih tinggi dari rasa confident dari orang yang baru belajar. Karena apa? Seorang expert tahu bahwa masih ada orang yang ilmunya lebih tinggi dari mereka, dan mereka hanyalah menguasai secuil ilmu ya gitu. Oke, jadi itu bias kognitif terakhir yang harus kalian ketahui selain dalam bab sebelumnya tentang psikologi trading ya tentunya. Jadi terima kasih sudah mengikuti kursus gratis dasar forex saya ini mulai dari bab 1 sampai bab terakhir. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan, itu yang paling utama. Kalau hanya dilihat dan dibaca ya percuma, tapi harus kalian praktekkan dan harus sabar dan konsisten. Itu ya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.